ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita, guru kita Kyai Haji Ghazali Musannif mata'anallahu bi tuli hayati. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, berikan usia yang panjang dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dapatkan hikmah dari petua-petua yang beliau sampaikan pada kita. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita menyambung kajian kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa berkekuatan, masih bisa hadir di masjid, nikmat yang luar biasa yang harus kita pertahankan, dan keimanan dalam diri kita yang harus kita perkuat. Ini zaman-zamannya udah nyampe di mana keimanan itu bisa goyah dengan urusan dunia. Banyak orang ditawarin duit 10 juta, 20 juta, gak mau dia, gak bisa goyah imannya. Tapi kalau udah ditawarin duit sekarung, gimana kira-kira? Sekarung duit kira-kira di hadapan kita nih, pokoknya hidup sampai tua gak pakai kerja lagi dah. Ditawarin, kira-kira goyah gak kira-kira? 1 triliun gimana kira-kira? Sampai 7 turunan dah, gak pakai kerja lagi, kira-kira pasti goyah imannya. Nah, disitulah kita kenapa kata Rasulullah SAW bersabda, jaddidu imanakum. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala fa aksiru min qawli la ilaha illallah. Rasulullah SAW senantiasa menasihati, mengingatkan para sahabat, perbaharui iman kalian, wahai para sahabatku, perbaharui iman kalian, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, gimana cara memperbaharui iman? Syahadat lagi atau gimana? Apa kata Rasulullah? Biqauli fa'aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah jadi rupanya Kenapa? Untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita yakin. Biasanya dibaca Ustaz Zaki itu kan udah ilmu tauhid, untuk memantapkan keimanan kita kepada Allah tentang hal-hal yang perlu kita imani, perkara-perkara gaib yang perlu kita yakini. Karena itu semuanya akan memperteguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada tahap al-yaqin. Namanya yakin itu yaitu keimanan, buah daripada ilmu, buah daripada mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada tahap yakin, berarti sudah enggak bisa goyah lagi. Walaupun ditawarin duit sekarung, 2 karung, 3 karung duitnya 1 triliun, 2 triliun kayak mau berapa kayak, pokoknya enggak bisa goyah lagi. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, iman saya ini udah enggak bisa nambah lagi. Keimanan saya kepada Allah dan Rasulnya udah enggak bisa nambah lagi. Kenapa? Karena udah mentok di atas. Udah mentok keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, enggak bisa nambah lagi. Itu Sayyidina Ali. Kalau kita bisa jadi goyah. Gimana kira-kira kalau ada orang datang pada kita nih, bawa jam, bawa jam gitu kata dia, mau nggak masuk Kristen, masuk Nasrani, murtad, keluar dari Islam setengah menit aja. Setengah menit berarti berapa tuh? 30 detik. Saya hitung sampai 30. 1, 2, 3. Setengah menit aja. Saya kasih duit 2 triliun. 3 karung di hadapan kita duit. Merah semua. Gimana kira-kira?
setengah menit doang, gimana kira-kira? Setengah menit, habis itu udah dapat duit kita, udah di hadapan. Nah, gimana tuh? Goyah gak kira-kira? Gimana? Setengah menit doang keluar Islam, habis itu masuk lagi, terserah, udah gak apa-apa. Nah, kalau orang yang berpikir pendek, mau dia setengah menit doang, 30 detik, ya kan? Habis itu bisa beli rumah, bisa beli apa segala macam. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan tidak bisa dibeli dengan apapun, ya. Boleh saja Anda kalau mau, kita kalau mau keluar dari Islam, yang penting satu, ya. Bisakah kita menjamin 1 detik ke depan nyawa kita masih ada dalam diri kita? Bisa nggak kita jamin, Pak? Bisa jadi baru kita ngucap murtad, 2 detik ke depan langsung meninggal. Gimana tuh kira-kira tuh? Belum sampai setengah menit, baru 2 detik langsung dicabut oleh Allah nyawanya. Akhirnya apa? Mati dalam keadaan su'ul khotimah, masuk ke dalam neraka, kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena murtad. Ya. Jadi nggak ada nilainya tadi itu 2 triliun. Ya. Nah itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perbaharui iman kita dengan qauli la ilaha illallah, dengan baca la ilaha illallah. Nah kita ini kadang-kadang agak malasan dikit. Pas pada kata imam, ya, Abdul Dzikri la ilaha illallah, berdiri pada bubar ke sana. Ya. Nah kenapa kita tidak terdiam atau ingin membaca la ilaha illallah? Karena belum banyak motivasi. Ya. Biasanya orang itu kalau mau bekerja, biar semangat kerjanya harus ada penyemangat dulu. Nah, paling tidak kita sedikit membaca keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya, apa saja keutamaan kalimat la ilaha illallah? Diriwayatkan dalam Imam Al-Bukhari wal Muslim wa Syaikhani an Utsman ibn Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka kepada orang yang berkata la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah berharap semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya banyak orang bertarekat tuh. Ya, baca apa? La ilaha. Tapi tujuannya apa? La ilaha illallah wajhallahi taala, semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu doang. Kalau kita bertarekat agar disebut orang, nah ini berarti bukan karena Allah nih. Apalagi nyaring misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tujuannya agar didengar orang. Nah, itu nanti pahalanya berarti bukan karena Allah, berarti belum mendapatkan surga, ya, belum aman dari api neraka. Karena tujuannya bukan karena Allah, ya. Dalam satu riwayat disebutkan wa Ibnu Asakir an Ali radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadatsani Jibril qala yaqulullahu taala la ilaha illallah hisni faman dakhalahu amina min adabi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, la ilaha illallah itu adalah benteng saya. Bentengku kata Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia pun akan aman daripada azabku. Ya. Jadi mengucap la ilaha illallah, perbanyak membaca la ilaha illallah. Kenapa? Dengan membaca la ilaha illallah maka kita masuk ke dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu riwayat, ya, dalam Imam Asy-Syafi'i, ya, di zamannya Imam Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i karramallahu radhiyallahu taala an rahimahullahu taala qala ra'aitu bi Makkah nasraniyan yud'a bil asqab wa huwa yatufu bil Ka'bah. Dari Imam Syafi'i bercerita, saya pernah melihat orang Nasrani panggilannya asqab. Dia itu tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah dia. Terus saya ketemu sama dia nih. Faqultu lahu man ladzi raghibaka an dini abaika. Saya kenal orang tersebut, dulu dia Nasrani ini. Kok bisa sekarang dia tawaf di Ka'bah? Ditanya sama Imam Syafi'i. Hai fulan, kok kamu keluar dari agama kamu? Apa yang mendorong kamu keluar dari agama kamu? Ya, agama Nasrani. Kenapa bisa keluar dari agama Nasrani?
Ya. Faqala badaltu khairan minhu. Lalu jawab dia apa? Saya mengganti agama yang lebih baik dari agama nenek moyang saya. Agama orang tua saya. Ini agama yang baik, lebih baik sekarang ini. Lalu Imam Syafi'i bertanya, gimana ceritanya? Qultu fa kaifa? Gimana ceritanya? Kan dulu kamu sangat taat dalam beragama Nasrani. Kenapa bisa keluar dari agama Nasrani? Nah, lalu fahakali annahu raqibal bahra. Lalu dia bercerita. Ya. Sebulan tadi ini bercerita annahu raqibal bahra, dulu baru beberapa waktu lama ini dia pernah naik kapal dia. Ya, raqibal bahra. Falamma tawassata fihi inkasaratil markab fasalimat ala lauhin fama zalatil amwaj tudafi'u hatta ramat fi jaziratin min jazairil bahri. Lalu di pertengahan laut, ya, udah nggak ada lagi di pojok-pojok, di ujung-ujung, di ufuk-ufuk langit itu nggak ada lagi pulau kelihatan. Pernah naik kapal, Pak? Itu kalau kita udah di pertengahan, itu udah nggak ada lagi di ujung-ujung kanan kiri, ya, utara timur, nggak ada lagi, udah pertengahan, dah. Ya, nggak ada yang kelihatan pulau. Nah, di situ ombak sangat besar sehingga kapal mereka ini pecah. Lalu semua awak penumpangnya tenggelam. Kebetulan dia ini selamat nih, si Nasrani tadi selamat dia karena megang satu papan, dipegang sehingga terdampar di satu pulau, di pulau tersebut, di laut tersebut. Nah, terdampar dia di pulau. Nah, lalu setelah terdampar di pulau, ternyata pulau yang tempat dia itu terdampar, di mana dia terdampar, itu pulaunya sangat bagus sekali, ya. Di sana banyak sekali buah-buahan, asmarun ahla minasyahdi. Banyak buah-buahan yang lebih manis dari madu. Bagus-bagus buah-buahannya. Pepohonannya bagus, wa alyanu minaz zabat. Ya, dan banyak lagi buah-buahan lebih lembut dari mentega. Mentega itu lembut banget tuh. Ini buah-buahannya lembut, enak banget. Bahasa orang ini pecah di lidah kuahnya. Enak banget tuh. Ya. Wa fiha nahrun jarin. Di pulau tersebut ada sungai, ya, yang mengalir, rasanya tawar. Nah, biasanya kalau ada sungai-sungai di dekat di laut, di pulau, apalagi di pulau itu airnya jarang ada yang tawar. Airnya itu kalaupun tawar, tapi tawarnya itu beda, ya. Kalau air zam-zam asli itu kan rasanya bukan tawar yang seperti kita, ya. Agak lain rasanya. Nah, hampir kayak gitu tuh. Ya, hampir kayak gitu rasanya. Nah, ini dia tawar asli dan bagus, enak. Nah, dia bercerita begitu. Sehingga dia ini senang. Wah, nggak salah nih terdamparnya nih. Justru di tempat yang lebih bagus. Nah, sehingga dia menikmati harinya sampai pada waktu malam. Ya, ketika masuk waktu malam, dia pun mulai takut karena hanya sendiri di pulau, hanya sendiri. Dia mulai takut karena saking takutnya, lalu dia memanjat pohon dan naik ke atas pohon. Ya, fa'alautu syajaratan wa nimtu ala ghadbi ala ghasnin. Dan aku naik pohon, aku tidur di dahan-dahan pohon. Takut nih kalau di bawah ada binatang. Nah, falamma kana fi wasatil laili id bidabatin ala wajhil ma'i tusabbihu Allah ta'ala bilisanin fasihin. La ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullahin Nabiyil Mukhtar. Tiba-tiba ada binatang besar keluar dari laut, ya, bertasbih. Saya dengar itu, dia bertasbih, dia membaca la ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullahin Nabiyil Mukhtar. Bacanya itu, la ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullahin Nabiyil Mukhtar. Itu dibaca dia. Nah, binatang tadi itu aneh. Anehnya ini binatang ini, ya, ra'suha ra'sun na'ama. Kepalanya itu seperti kepala burung onta. Nah, burung onta kepalanya tinggi lehernya, kan, ke atas. Wa wajhuha wajhu insan. Tapi wajahnya wajah manusia. Nah, ini. Ya. Ini bukan film karton, ya. Ini cerita, ini Imam Syafi'i bercerita. Ya. Dapat cerita dari Nasrani tadi. Ada binatang keluar dari laut, badannya kayak burung onta, ya,
palanya burung unta, tinggi ke atas, tapi mukanya muka manusia. Burung unta kan ada patoknya gitu. Ini nggak ada muka manusia dia. Wa qawaimuha qawaimu ba'irin. Dan kaki-kakinya seperti kaki unta, 4. Kalau burung unta kan 2 doang deh. Ini 4. Nah, aneh nih binatang nih, ya. Wa dhanabuha dhanabu samakin. Ekornya ekor ikan. Nah, ada ekor-ekor ikan nih. Bisa dibayangin nggak tuh gimana bayangnya tuh? Gambar. Ya gambar tuh. Bisa digambar sama Elki nih tuh. Gimana ya gitu. Ya. Jadi palanya pala seperti burung unta, wajahnya wajah manusia, ekornya ekor ikan, kakinya seperti kaki unta. 4 kakinya berarti. Ya. Fa khiftu ala nafsi, lalu saya takut. Wah, ini enggak pernah lihat saya binatang begini nih. Ya. Fa khiftu ala nafsi al halaka fa nazaltu, saya turun dari pohon, saya kabur, lari. Ya. Tiba-tiba binatang tadi manggil, "Kif, hei bertahan, jangan lari." Suruh tahan sama binatang tadi itu. Wa illa halakta, kalau tidak kamu akan binasa. Jangan lari. Akhirnya dia bertahan, nggak lari dia. Di Nasrani tadi nih takut dia. Fa waqaftu faqultu li, faqalat li madinuka. Nah, ternyata ini binatang yang keluar dari laut bisa bicara dia. Nah, bertanya kepada saya, kata si Nasrani ini, madinuka, kamu agama apa? Nah, apa agama kamu? Nah, dijawab sama dia, fakultu nasranian, agama saya agama Nasrani. Faqalat, berkata binatang tadi, waihak ya hasran, ya hasiran, celaka engkau wahai orang yang rugi. Ya. Irji' ila hanafiyah, kembalilah ke agama yang lurus, yang bagus, yaitu agama Islam. Fa innaka qad halalta bi fana'i qaumin min mu'minil jinni, karena engkau sekarang berada di negeri jin, orang yang semuanya penduduknya muslim. Ternyata pulau itu dihuni oleh jin yang muslim. Maka tidak heran kalau ada binatang seperti tadi wajahnya wajah manusia. Kenapa? Karena jin itu bentuknya apa aja dia bentuknya. Ada yang pernah lihat jin? Jangankan lihat jin, lihat orang aja agak aneh mukanya, udah kabur. Ya. Apalagi lihat jin. Nah, bisa jadi jin itu seperti tadi. Ya. Ternyata dia di negeri jin di situ, yang penduduknya semuanya muslim. Ya. Nah, lalu layan hawi minhum illa muslim. Tidak ada satupun penduduk di sini melainkan semuanya muslim semua. Ya. Jin tapi muslim semuanya. Ya. Fakultu wa kaifal Islam. Lalu si Nasrani ini bertanya, terus bagaimana sih Islam itu? Ya. Qalat, lalu berkata binatang tadi, ayo baca, ikutin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu kalau mau masuk Islam baca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Lalu diikutin, faqultuha, lalu aku baca itu. Nah, setelah aku membacanya, summa qalat tiddabatu turidul maqam amir ruju'u ila ahli. Kamu mau tinggal di sini boleh atau kamu mau pulang? Nah, kata binatang tadi. Nah, kata orang tadi, ya, orang Nasrani tadi, dah pulang aja dah. Sebenarnya di sini orang jin semua tuh di sini. Ya, pulang aja udah kalau begitu. Nah, ternyata dia ingin pulang. Nah, karena dia ingin pulang, lalu kata binatang tadi, ya, kata dabah tadi, tungguin aja di sini. Sebentar lagi akan ada kapal yang lewat. Panggil aja kalau udah lewat. Tahu dia kalau ada kapal akan lewat. Namanya jin, ya kan? Nah, tidak lama kemudian lewatlah kapal, dia pun mengisyarat, lalu dia dipanggil, lalu dia kapal tadi itu melihat, kemudian dia singgah menjemput. Nah, dia pun selamat. Itu sebabnya dia masuk Islam. Gara-gara apa tadi? Ngelihat binatang bertasbih, ya, binatang ternyata itu jin bertasbih kepada Allah, la ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullahin Nabiyil Mukhtar. Baca itu tuh binatang. Ya, jadi jin juga bertasbih. Bahkan dalam riwayat benda-benda padat, pepohonan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, ya, orang yang dikasyaf oleh Allah, tasbih mereka itu apa? Subhanallah,
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang bilang nadanya seperti itu, subhanallah, makanya diikutin sama siapa? Kiai Haji Arifin Ilham ya. Tasbihnya tasbihul khalaik, tasbih makhluk selain manusia. Mengikuti apa? Mengikuti udara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bila kalau baca seperti itu tenang kepikiran. Kita baca bareng-bareng ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Alhamdulillah ya. Kita baca tasbih, tahmid, tahlil dikumpulkan, barang siapa yang membaca ini ya, maka itu akan menjadi pemberat di dalam timbangannya. Diriwayatkan ya dari Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka bi faqala qul la ilaha illallah. Jadi ada satu riwayat, jadi Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, ajarkan saya satu bacaan saja ya, yang bisa saya baca untuk mengingat Engkau wahai Allah. Lalu kata Allah, ini dalam hadis kursi ya, kata Allah, qul la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Faqala ya Rabbi kullu ibadaka yaqulu hadza. Wahai Tuhanku, dia berkata, Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, hamba-hamba Engkau udah pada baca ini, wahai Tuhanku. Saya pengen yang lain ya, yang khusus untuk saya. Apa jawab Allah? Qala ya Musa, law anna samawati sab'i wa amirihinna
ghairi wal ardina sab'i ja'alta fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Andai kata langit dan bumi beserta isinya engkau letakkan di satu timbangan, ya, dan la ilaha illallah di sisi lain dibandingkan ditimbang gitu, niscaya lebih berat timbangannya la ilaha illallah dibandingkan yang ini tadi. Jadi kamu mau pilih yang lain apa yang ini aja? Akhirnya apa? Nabi Musa baca itu aja, la ilaha illallah. Lebih berat itu. Ulama-ulama tauhid mengajari kita bagaimana berzikir la ilaha illallah. Nah, berzikir la ilaha illallah itu ya dari kanan. La ilaha turun ke bawah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Ya. Jadi kanan ini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi saya gini, segitiga ke bawah. Kayak ditekan ke situ. Nah, untuk apa? Untuk agar hati kita ini bersih. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Ada orang berzikir gimana? La ilaha illallah. Orang berzikir begitu. Enggak tahu itu dia tarekat apa tuh dia tuh. Ya. Kalau dalam tauhid, pelajaran tauhid kayak gitu. Di segitiga tadi. Makanya orang tua itu begitu. Ada ijazah zikir la ilaha illallah, talqin zikir dari guru kami Syekh Jamhuri Jaharis. Beliau dari kecil tinggal di Mekah, belajar dengan Syekh Hasan Masad, Syekh Yasin. Nah, dulu kita bertemu, belajar sama beliau di Kalimantan, diijazahin sama beliau. Nah, kalau mau ngamalin zikir, talqin zikir, biasanya kita baca nih ya. 3 kali dulu dibaca. Pejamkan mata 3 kali baca. La ilaha illallah. Afdalul dzikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baru kita buka mata sambil membaca Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut, mau baca berapa kali terserah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 10 kali, 11 kali, 13 kali, 15 kali, boleh terserah. Tapi talqin zikirnya begitu tadi. La ilaha 3 kali dipejamkan mata. Saya dapat ijazahnya seperti itu dari guru kami Syekh Jamhuri Jaharis, murid dari Syekh Hasan Masad, Syekh Yasin Al-Badani juga. Beliau belajar dengan guru-guru yang ada di Mekah di zaman beliau. Ajaztukum kama ajazani syaikhi. Saya ijazahkan semuanya ya, kalau mau diamalkan sering gitu. Jadi tadi bacanya gimana? Dipejamkan mata, baca 3 kali. Mau ditambahin la ilaha illallah, la ma'budu mawjuda bihaqqin illallah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Nah, cuma baca begitu bagus juga. Ya. Ada satu cerita, nah di sini disebutkan juga di sini. Ya, bagus nih, ya, mudahan bisa kita amalkan. Diriwayatkan dari Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi. Nah, beliau meriwayatkan ini. Ya, sami'tu fi ba'dil asar. Saya pernah mendengar di sebagian riwayat ya, ba'dil asar, anna man qala la ilaha illa sab'ina alfa marrah kanat lahu fida'un minan nar. Barang siapa membaca la ilaha illallah sab'ina alfa. Sab'ina alfa itu 70.000 kali baca la ilaha illallah, maka bacaan la ilaha tersebut menjadi penebus baginya dari api neraka. Ya, saya pernah dengar asar begitu, kata Imam Abi Syekh Al-Qurtubi. Bercerita beliau, ya. Lalu saya amalkan bacaan tersebut 70.000 kali. Saya baca untuk diri saya niatkan, saya baca la ilaha illallah 70.000 kali. Setelah selesai saya niatkan 70.000 la ilaha illallah ini saya niatkan penebus diri saya dari api neraka. Kemudian dia baca lagi 70.000 kali, diniatkan lagi penebus keluarga saya dari api neraka. Dibaca lagi 70.000 kali, saya niatkan penebus anak cucu saya dari api neraka. Satu-satu dikasih beliau. Nah, kalau kita bisa ngamalin itu, gimana cara ngamalinnya? Boleh dicicil, ditandain sehari 1.000 misalnya. Wah, banyak banget 1.000 tuh. Ya udah, sehari 100, habis 100 ikat di tali.
tandain atau ada tulisan tandain. Sampai selesai 70.000 niatin buat siapa? Penebus dari api neraka buat sebulan atau sebulan. Dan ini ceritanya menarik ya. Lalu saya amalkan itu, kata beliau, saya amalkan untuk diri saya, keluarga saya baca itu. Pernah suatu ketika ada seorang pemuda datang nginep di rumah saya. Ada pemuda datang nginep di rumah saya. Orang-orang pada cerita itu si fulan itu dia punya kelebihan. Dia bisa dikasyapkan, dibuka hijab baginya, dia bisa melihat surga dan neraka. Wah, antik ini ya. Ada pemuda diberikan kelebihan oleh Allah bisa melihat surga dan neraka. Bisa gak itu terjadi? Bisa jadi ya. Selama itu bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah, itu bisa terjadi ya. Bisa diberikan kasyaf itu dibukakan hijab oleh Allah sehingga dia bisa melihat yang gaib. Nah, pernah suatu ketika tiba-tiba ya, ini anak muda tiba-tiba teriak dia. Suatu ketika teriak dia, orang lagi pada makan, ya, teriak si anak muda tadi sekencang-kencangnya, teriak yang kencang sehingga orang yang ada di situ, wah ini benar-benar kayaknya nih, kalau teriaknya ngasal nih, gitu ketahuan ini asal-asalan kayaknya. Ini teriaknya kayak orang benar serius teriak dia. Lalu dia berkata, ya ammi, wahai paman, hadihi ummi finnar, ini ibu saya ada di neraka. Saya lihat ibu saya dalam neraka disiksa, wahai pamanku. Teriak dia. Kayak orang kesurupan. Lalu ketika mendengar itu, wah, ini ibunya di dalam neraka ini. Didengar oleh Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi tadi. Lalu kata dia, Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi kata dia dalam hatinya, sekarang saya mau coba bacaan la ilaha illallah yang pernah saya baca 70.000 kali. Nah, diniatkan, sekarang saya niatkan la ilaha illallah yang 70.000 itu saya niatkan sebagai penebus ibunya si fulan ini dari api neraka. Dibaca, diniatin seperti itu. Belum selesai tergelitik dalam hatinya, teriak lagi tadi itu si pemuda tadi itu. Ya ammi, ini ibu saya sudah dikeluarkan dari neraka. Ini ibu saya sudah dikeluarkan dari api neraka. Berkat ternyata sehingga dalam hatinya, wah ini ternyata la ilaha illallah tadi yang dia baca. Berapa kali tadi? 70.000 kali. Dicicil. Di daerah saya itu kalau ada orang meninggal ya, itu diundang secara khusus ya, orang-orang yang muda yang bacanya bagus diundang untuk membaca la ilaha illallah berapa kali? 70.000 kali. Baca 70.000 kali, dapat 100 tandain. Batu kerikilnya sudah dihitung ya. Batu kerikil sudah dihitung 700. Satu batu kerikil itu 100. Jadi kalau 100 sudah dapat 100 la ilaha illallah, pindahin satu kerikil 100 nih. Nanti kerikilnya itu ditaruh di depan di ember. Jadi diambil situ. Kalau sampai habis kerikil tersebut berarti sudah. Itu sudah 70.000. Nah, nanti batu kerikil tersebut itu diletakkan di makomnya yang orang meninggal itu. Kemudian pahala tadi bacaan jamaah tadi ini ya dikirimkan kepada al-mayyit yang meninggal dunia. Sampai enggak pahalanya, wallahu alam, itu urusan Allah. Urusan kita cuma beramal saja. Urusan Allah yang nyampein. Ya. Nah, kalau saya nggak lihat di sini di adat orang-orang Betawi ada ngitung kedelai ya. Saya nggak tahu tuh bacanya apa itu. Kulhu biasanya ya. Kulhu. Ya pernah kulhu ya. Kulhu baca itu. Bisa juga tuh kalau la ilaha illallah. Ya. Ya, berdasarkan cerita tadi. Ini cerita dari Imam Abi Zaid Al-Qurtubi. Ya, mudah-mudahan manfaat. Sampai sini saja. Barangkali ada mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Mengenai la ilaha illallah, saya pernah dengar bahwa orang yang akan meninggal itu sebaiknya ditemani. Karena setan itu sampai akhir hayat, di akhir hayat itu katanya bisa berwujud orang tua atau orang terdekat, mengajak untuk keluar bahwa dia sudah lebih dulu meninggal, atau benar mempengaruhi agama lain, misalnya Kristen, dia mengajak. Riwayat itu fakta ada riwayat. Saya belum melihat riwayat hadisnya, tapi ada keterangan seperti itu dari para ulama bahwa orang yang akan meninggal itu dibukakan hijab baginya. Nah,
Karena dibukakan hijab yang tadinya dia nggak bisa melihat yang gaib, sekarang dia bisa melihat yang gaib. Itu sebabnya kenapa ada yang meninggal tersenyum, ada meninggal keluar air mata di sini tapi senyum. Orang-orang beruntung seperti itu tuh. Karena dia sudah diperlihatkan tempatnya di neraka, di surga, maaf. Di surga. Sehingga dia gembira melihat tempatnya, saking gembiranya tidak terasa nyawanya dicabut oleh Allah. Ada orang-orang beruntung seperti itu, meninggal senyum gitu ya. Ada orang meninggal cemberut, gak tahu udah tuh gara-gara apa itu. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini menurut kata ulama, karena orang yang akan meninggal itu di ujung hayatnya, akhir hayatnya, mereka itu mendapatkan gangguan yang luar biasa, ya. Ya. Paling tidak, maka dari itu sebagian ulama menganjurkan iqra'u yasin limautakum. Baca yasin untuk orang yang akan meninggal. Nih, mauta itu ditafsirkan mayoritas ulama, mauta itu artinya orang yang akan meninggal, orang yang sebentar lagi dicabut nyawa, sedang dalam keadaan sakaratul maut. Bacain yasin agar dia terhindar dari gangguan setan. Tapi jangan nyaring-nyaring, ya. Jangan nyaring membaca yasin di dekat orang yang sedang sakarat. Pelan aja bacanya. Yang penting yang sakarat itu tidak terganggu. Kalau orang yang sakarat, intinya kita talqini la ilaha illallah. Dulu pernah latihan udah ya. Bacain, bisikin telinganya la ilaha illallah. Nah, kalau dia belum nyahut, udah berhenti dulu. Dibisikin lagi. Jangan digoyang-goyang. Ayo nyahut. Ayo. Jangan, kasihan ya. Baca karena dia mendengar. Bisa jadi dia tidak mengucap di mulut, tapi dia dalam hatinya dia mengucap. Nah, jadi bisikin la ilaha illallah. Susah apa sih diajarin, jangan dibisikin gitu-gitu ya. Pokoknya jangan ada ucapan lain selain la ilaha illallah di sisi orang yang sedang dalam keadaan sakarat. Talqin aja la ilaha illallah di situ. Jangan juga la ilaha illallah, la ilaha, jangan begitu juga. Pelan-pelan aja, sekira-kira orang yang baru belajar la ilaha illallah itu bisa ngucap, bisa ngikutin gitu. Ya, kayak ngajarin anak-anak, ayo ngucap la ilaha illallah. Kayak gitu. Pelan-pelan kita talqinin karena tidak semua mukmin ini, orang-orang Islam ini bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dulu pernah disampaikan Ustaz Zaki kayaknya. Ada penelitian seorang dokter muslim meneliti dari ratusan orang muslim yang meninggal di rumah sakit tersebut, hanya puluhan saja, hanya beberapa orang saja yang meninggal benar-benar mengucap la ilaha illallah, yang lainnya nggak bisa mengucap. Ini penelitian asli ini. Jadi kita pun sendiri belum bisa meyakini bahwa kita bakal bisa nanti. Walaupun sekarang dilancari, mau lancarin terus, belum tentu. Tapi kita yakin ya mutul mar'u ala ma asya alaih. Seseorang itu akan diwafatkan ala ma asya alaih, sesuai dia di waktu hidup dulu ngapain aja dia. Ngapain aja dia, baca apa aja dia waktu hidup. Itu nanti insya Allah menjadi akhir hayat buat dia. Nah, harapan kita begitu. Maka kita perbanyak baca la ilaha illallah, di samping memperbanyak juga baca Quran ya. Itu saja mungkin ya yang bisa kami sampaikan. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya membaca zikir, memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tadi bisa kita amalkan ya zikir la ilaha illallah. Ya syukur-syukur kalau bisa ngamali 70.000 tadi ya. Urusan nyampe atau enggak nyampe urusan Allah. Oh iya, kita baca surat Al-Fatihah ya. Kita niatkan juga untuk orang tuanya Roy ya. Bagian Lazis ya. Roy yang biasa baca Yasin tuh. Nah, itu meninggal orang tuanya beberapa hari Senin kemarin. Orang tua beliau meninggal, kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan amal ibadah beliau, orang tua beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa qulna bi sallallahu ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lisakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha wa karamatil Fatiha farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wastur ummata sayyidina Muhammad wajbur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah lana abwaabal 'ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati والحلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه